Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel saya. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa hal tentang otomotif. Namun di sini saya akan membagikan tips ya, beberapa tips dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin mengubah kelistrikan motor dari arus AC ke DC ya. Karena dari video sebelumnya di sana masih ada yang kebingungan, terutama di bagian cara merubah maupun keluhan-keluhan setelah diubah ya. Nah, makanya saya membuat video ini agar kalian yang belum paham, yang belum begitu paham ataupun sudah mencoba mengubah kelistrikan motor tersebut tetapi ada kesalahannya. Jadi kita akan bahas di sini hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin mengubah kelistrikan motor dari AC ke DC ya. Khususnya yang kemarin saya videokan itu Honda Grand. Nah, untuk Honda Grand sendiri yang perlu diperhatikan yaitu jenis pemilihan lampu ya. Pemilihan lampu sendiri harus menggunakan LED. Lebih diutamakan menggunakan LED. Kenapa? Karena LED itu kita sudah tahu sendiri ya bahwa LED konsumsi listriknya itu terbilang rendah ya daripada bohlam biasa. Ketika kita menggunakan LED, kita cukup di kisaran 8 watt ya. Kita cukup menggunakan LED yang 8 watt. Kalian bisa beli secara online maupun di toko offline ya. Di sana banyak, harganya juga bervariasi. Ada yang 30 ribuan juga kita sudah dapat LED yang bagus ya untuk Honda Grand sendiri. Nah, untuk lampu depan ya usahakan menggunakan LED, karena kalau masih menggunakan bohlam itu wattnya besar ya, terhitung besar, kisaran 35 watt ya kalau tidak salah, itu 35 wattan. Kalian bisa bayangkan pengisian dari pengisian standar kalian menggunakan lampu bohlam itu akan cepat tekor ya akinya. Nah, makanya saya sarankan untuk mengganti lampu utama tersebut menggunakan LED. Cukup dengan menggunakan LED yang 8 watt itu sudah terang. Tidak perlu yang besar-besar seperti yang banyak orang menggunakan, itu seperti yang 6 cc, 3 cc, itu konsumsinya lumayan besar ya. Kalau digunakan untuk motor yang keluaran baru itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi keluaran lama dengan pengisian standar saya tidak sarankan ya. Nah, untuk soal lampu ya, yang belakang juga usahakan menggunakan lampu LED ya. Lampu remnya menggunakan LED. Kalau bisa semuanya full LED, mulai dari sen, lampu speedometer maupun lampu senja ya. Karena kenapa? Karena bohlam juga itu wattnya besar ya. Apalagi bohlam yang belakang itu rem, terutama lampu remnya, yang remnya bukan yang lampu belakangnya. Kan ada dua ya, jadi lampu senjanya itu kan yang belakang nyala yang agak redup, kemudian rem itu kan terlalu terang. Nah, itu boros itu biasanya, akan cepat tekor ke aki. Jadi gunakan LED. LED paling berapa watt, tidak sampai 5 watt kalau untuk lampu rem, dan bisa gunakan itu. Untuk sen bisa menggunakan LED jagung maupun LED jelly, itu tidak sampai 3 watt satunya, jadi lebih ramah ya. Kalau menggunakan bohlam semua itu akan cepat tekor. Kemudian kita masuk ke baterai. Nah, untuk penggunaan baterai usahakan menggunakan baterai yang bagus ya ketika ingin mengubah arus AC ke DC. Karena apa? Kalau memaksakan baterai yang jelek, istilahnya sudah tekor ataupun sudah soak, itu akan berakibat pada kelistrikan tersebut, jadinya redup, starter tidak kuat. Nanti bilangnya, "Bang, saya sudah ikuti tutorialnya tapi kok lampunya mah redup." Nah, itu cek dulu ya baterainya, usahakan kondisinya itu baik, karena kalau akinya sudah tidak baik ya nanti efeknya bakal redup ya, percuma saja ya. Tapi tenang aja ya, kalau kalian sudah mengubah arus AC ke DC itu tidak akan cepat tekor selama kita menggunakan ataupun pemasangannya
cara mengubahnya itu benar ya, terutama itu ya, perhatikan lampunya. Ini lampunya jangan menggunakan lampu bohlam, cukup menggunakan LED yang murah juga, itu bagus tuh, konsumsinya rendah. Nah untuk baterai bisa menggunakan baterai jenis apapun, yang penting kondisinya masih baik. Setelah baterai, kemudian kita harus perhatikan juga masalah pengisian. Nah untuk masalah pengisian, saya sarankan untuk motor, khususnya untuk motor Grand ya, untuk motor Grand usahakan menggunakan kiprok yang asli, jangan menggunakan kiprok abal-abal ya. Kita gunakan kiprok yang original dari Honda tersebut ya. Kenapa? Biasanya kalau yang KW ataupun yang lokal itu akan cepat rusak ya. Nanti kalau cepat rusak malah tekor nanti ke pengisiannya. Kalau yang original harganya bervariasi kisaran 100 ribuan. Kalau yang lokal paling 45.000 sampai 50.000 ya. Daripada beda sedikit, beda setengahnya, mending beli yang asli sekalian. Nah kalau yang asli saya jamin ya, saya jamin karena saya juga menggunakan yang asli sudah lama dan alhamdulillah sampai sekarang normal-normal aja. Tadinya pakai yang KW nggak kuat berapa tahun pun, paling 9 bulan juga udah rusak lagi. Nah setelah kiprok ataupun regulator, kita cek juga ya bagian pengisian. Ini masih bagian pengisian, yaitu spool ataupun lilitan yang di bawah ya, spool magnet yang di bawah yang berada di blok kiri. Kalau Grand ya blok kiri. Nah di sana perhatikan juga keluarannya standar atau tidak. Jika sudah lemah berarti lebih baik diganti ya. Karena apa? Percuma kita menggunakan regulator atau kiprok yang bagus, yang original, tapi dari spoolnya tidak memadai pengisiannya, itu tidak akan normal ya pengisiannya nantinya, malah cepet tekor. Nah jadi usahakan spoolnya juga dalam kondisi baik ya. Untuk pengisian sendiri, pengisian bersihnya, bersih menuju aki, setelah dicek kisaran 14,4 volt ya, itu idealnya segitu ya, 14,4 untuk pengisian. Dan mode standby 12,4 volt ya. Nah kalau mencapai 15 volt itu masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah masuk ke 15 lebih itu berarti regulatornya sudah rusak ya, sudah jebol, itu harus diganti. Jadi idealnya 14,4 volt. Nah intinya kalian sebelum merubah arus AC ke DC, perhatikan juga sistem pengisiannya ya, terutama dari spool dan regulator tersebut. Untuk regulator usahakan yang original, saya sarankan original. Kenapa? Karena tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian spoolnya usahakan dalam kondisi baik agar bisa mengimbangi antara pengeluaran dan pemasukan arus ya. Oke, setelah itu kita perhatikan juga yang selanjutnya, perhatikan jalur ya. Kenapa jalur? Jalur itu kabelnya, kabel. Perhatikan juga, ini memang sepele, terlihat sepele, tapi ini sangat fatal ya nantinya. Untuk jalur tersebut jangan sampai ada yang short ya atau konslet ke bodi, karena kalau sering short biasanya aki cepat rusak. Bukan biasanya, tapi memang cepat rusak, bakalan cepat rusak karena kalau kita sering listriknya short, kemudian lompatnya ke aki jebol, tekor, dan soak. Nah itu yang menyebabkan motor kalian nanti soak ya. Jadi usahakan jaga listrikannya, itu bagian kabel-kabelnya dirawat. Kalau ada yang bocor kalian kasih isolasi ya. Terus untuk saklar sendiri kalian sering cek, rawat, bersihkan, karena disitu biasanya kuningannya kotor, jadinya keluarannya jadi tidak stabil ya, tidak rata. Dan jangan sering mengetes aki dengan cara mengkonsletkan ya, itu akan cepat rusak. Lebih baik kalian menggunakan apo ataupun lampu ya. Kalau ada apo kalian menggunakan apo, kalau tidak punya kalian boleh tanyakan ke yang punya ya, pinjam sebentar hanya mengecek aki. Tapi sekarang banyak itu yang dijual ya, voltmeter digital
yang bisa ditempelin buat motor, buat mobil itu banyak sekali ya. Lebih baik beli yang seperti itu, nanti kita akan tahu kondisi aki kita itu tekor atau tidak ya. Kalian bisa menggunakan itu untuk jaga-jaga lah nanti ke depan. Nah, yang berikutnya, ketika kalian sudah berhasil mengubah arus AC ke DC ya di motor kalian, kalian jangan sembarangan menambahkan aksesoris tambahan ya, seperti lampu tembak ataupun yang lainnya yang dapat membebani si aki tersebut. Soalnya kenapa? Banyak sudah berubah sistem AC ke DC mereka, tetapi pengisiannya hanya itu saja, standar bawaan pabrik. Tapi mereka menggunakan aksesoris tambahan, akhirnya aki cepat tekor dan menjadi kesalahpahaman ya. Bang, setelah saya ubah arusnya, saya tambahin lampu kok cepat tekor. Nah, itu salahnya ya. Jadi kalian gunakan yang sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu menambahkan banyak aksesoris lampu-lampu ya. Kalau ingin menggunakan klakson keong bisa saja, karena klakson kan tidak bisa tidak dibunyikan terus menerus ya, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau untuk lampu, kalau hanya lampu untuk nembak saja mungkin masih bisa ya, tapi kalau untuk dinyalakan terus menerus saya tidak sarankan karena akan cepat tekor ya. Nah, kemudian setelah itu kalian harus sering cek air aki ya. Kalau yang masih menggunakan aki basah harus kalian cek minimal sebulan 2 kali ataupun sebulan 3 kali ya, kalian cek air akinya apakah sudah turun atau belum ya. Karena kalau menggunakan langsung dari aki biasanya si air aki cepat menguap, jadi kalian sering-sering cek aja untuk jaga-jaga, ditakutkan nanti akinya kehabisan air ya, itu lebih bahaya lagi. Nah, jadi seperti itu ya, beberapa hal yang harus perhatikan sebelum mengubah arus AC ya. Nah, jadi seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mengubah arus AC ke DC di motor lama ya, khususnya Honda Grand. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dukung terus channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka video ini, dan share jika video ini memang bermanfaat. Kalian boleh share ke keluarga, teman ataupun saudara kalian. Jangan lupa lagi dong ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.